Oke, kembali lagi dengan saya pada video yang kedua, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang induksi elektromagnet. Apa sih itu induksi elektromagnet? Nah, induksi elektromagnet itu misalnya di sini ada sebuah magnet ya. Tadi sebuah magnet. Ini sebuah magnet. Kemudian di sini ada inti besi dan ada kumparan. Jadi inti besi ini dililiti oleh penghantar, misalnya kawat gitu ya. Nah, lilitan ini, besi yang dililit ini disebut dengan kumparan gitu ya. Nah, di sini ini namanya apa? Ini namanya galvanometer. Galvanometer ini adalah alat untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar tegangan yang terbangkit pada kumparan ini, kayak gitu. Nah, induksi elektromagnetik itu apa sih? Coba kita lihat ya, perhatikan di sini. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, maksudnya gimana? Ketika ini kan besi yang dililit itu belum memiliki arus listrik, ya, belum memiliki arus listrik. Tapi ketika si magnet ini digerakkan maju mundur mendekati si kumparan ini, maju mundur mendekati si kumparan ini, maka kumparan ini atau penghantar ini akan memiliki arus listrik. Arus listriknya terbangkit sehingga mengalir di sini gitu. Ada arus listriknya ketika si magnet ini digerakkan mendekati si kumparan ini. Tuh, seperti tadi ya, seperti ini. Coba lihat. Nah, masuk. Si galvanometer ini menunjukkan kalau dia bergerak berarti ada arus listrik yang mengalir pada kumparan ini. Tapi kalau diam berarti tidak ada arus listrik yang mengalir pada kumparan ini gitu. Ya, coba lihat. Nah, ketika mundur dia bergerak lagi, maka ada arus listrik pada kumparan tersebut. Tuh, paham ya? Oke, next. Nah, digambarkan dengan ini bahwa tadi ada sebuah magnet yang memiliki garis gaya magnet. Tadi sudah dijelaskan pada video pertama bahwa garis gaya magnet itu arahnya dari utara ke selatan, dari kutub utara ke kutub selatan. Digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, apabila garis-garis gaya magnet ini dilewati oleh sebuah penghantar, nih ini misalnya yang warna pink ini merupakan penghantar ya. Kemudian digerakkan, penghantar itu terbuat dari bahan konduktor ya. Digerakkan memotong atau bentuknya itu tegak lurus ya dengan si garis gaya magnet ini. Misalnya garis gaya magnet ini arahnya vertikal ya. Kalau si penghantar ini dia digerakkan secara horizontal. Nah, ke sini horizontal. Maka itu akan ada arus listrik yang mengalir pada penghantar. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya lewat berarti ada arus listrik. Ketika di sini terjadi perubahan flux magnet. Jadi flux magnetnya itu bisa bertambah atau berkurang. Maka terjadi perubahan flux magnet. Kalau terjadi perubahan flux magnet, maka ada induksi atau ada yang namanya GGL induksi, gaya gerak listrik pada penghantar ini gitu. Intinya kalau misalnya dia lewat sini, maka penghantar ini ada listriknya, seperti itu ya. Nah, teori ini dijelaskan pada hukum Faraday yang penemunya itu adalah ilmuwan yang bernama Faraday, Michael Faraday kalau nggak salah ya namanya itu. Nah, dia hukum Faraday itu mengatakan bahwa apabila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan dibangkitkan gaya gerak listrik yang memiliki arah tertentu.
Tuh ya. Jadi ketika dia melewati, si penghantar ini melewati, maka di sini ada GGL, namanya gaya gerak listrik. Nah, ada gaya gerak listrik. Jadi di sini ada aliran listriknya gitu. Tapi dia memiliki arah tertentu. Nanti kita jelaskan arahnya itu kemana gitu ya. Tergantung arah gerak konduktor dan arah medan magnetnya. Nah, nanti kita bisa menentukan arah listriknya kemana, kemudian ada arah medan magnetnya itu kemana, kayak gitu ya. Paham ya sampai sini? Next. Kemudian ada cara menimbulkan GGL induksi. Oke, perhatikan sini, perhatikan. Di sini ada sebuah magnet yang arahnya, bukan arahnya, garis gaya magnetnya itu arahnya itu dari utara ke selatan. Lihat tanda panahnya. Nah, di sini ada kumparan. Nah, cara menimbulkan GGL-nya bagaimana? Yang pertama, itu kita lihat dia maju, mundur, terus dia yang pertama ada dia maju mundur, gerakan maju mundur ya, secara berulang-ulang, maka di sini akan terbangkit GGL, gaya gerak listrik. Bisa juga dengan cara menggerakkan magnet ini secara memutar ya, memutar. Maka di sini galvanometer ini menunjukkan bahwa ada arus listrik yang mengalir pada kumparan gitu ya. Nah, bisa dijelaskan di sini. Menggerakkan medan magnet masuk keluar kumparan, masuk mundur, masuk keluar, masuk keluar. Nah, itu akan membuat kumparan ini berarus listrik. Kemudian memutar magnet di depan kumparan. Nah, ini juga akan membangkitkan listrik pada kumparan tersebut gitu. Oke, di sini ada yang namanya di sini yang kedua, yaitu dengan cara induksi atau mendekatkan kumparan lain dengan kumparan yang sudah memiliki magnet. Misalnya gini, di sini ada kumparan, kemudian yang sudah dihubungkan dengan sumber arus listrik. Jadi kalau ada kumparan, ada inti besi, kemudian dililiti oleh kawat atau bahan-bahan konduktor, maka ini akan terjadi magnet. Nah, terlihat di sini bahwa ini keluar, ini masuk. Berarti ini kutub utara, yang ini kutub selatan. Nah, ini menjadi magnet apabila sudah dihubungkan dengan sumber arus listrik. Di sini sumber arus listriknya yaitu DC. Nah, di sini ada sebuah saklar. Kalau saklar ini dihubungkan, maka di sini menjadi magnet. Ya, di sini menjadi magnet, dan di sini ada dua kumparan ya. Di sini yang namanya kumparan primer, di sini ada yang namanya kumparan sekunder. Kumparan primer ini dihubungkan dengan sumber arus listrik, tapi yang kumparan sekunder ini tidak dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, ini kenapa? Bahwa ini ingin teraliri oleh arus listrik juga. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan memutus dan menghubungkan si saklar ini. Ketika dia menghubungkan saklar, maka ini terjadi dia berubah menjadi magnet ya. Kalau sudah menjadi magnet, maka akan ada aliran listriknya ke kumparan sekundernya jika didekatkan gitu. Akan ada aliran listrik yang mengalir ke sini gitu. Perhatikan ya. Tuh. Perhatikan gini. Nah, ketika dia diputuskan, maka akan ada aliran listrik yang mengalir ke sini. Jadi menghubungkan untuk menjadi magnet, ketika diputuskan dia akan mengalir arus listrik ke sini. Kayak gitu. Paham ya? Memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, selanjutnya di sini ada masih seperti tadi, ada dua kumparan, ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kalau yang tadi dihubungkan dengan sumber listrik DC, sekarang kita dihubungkan dengan sumber listrik AC. Kalau sumber listrik AC itu tanpa saklar juga nggak apa-apa. Jadi kalau sumber listrik AC mah udah langsung disambungkan, nanti arusnya itu akan langsung mengalir ke kumparan sekundernya, seperti itu ya.
Nah, katanya di sini mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Jadi ketika dia sudah dihubungkan, maka otomatis arus listriknya akan langsung mengalir ke kumparan sekunder. Gitu. Oke, mungkin itu untuk video yang kedua. Selanjutnya nanti dilanjutkan lagi ke video yang ketiga. Jadi saya tekankan lagi untuk tonton videonya secara berurut agar materinya itu nyambung. Oke, semangat